Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Kembali kita berjumpa dalam kajian virtual spesial Ramadan 1442 Hijriah, yakni kita sama-sama mengkaji tafsir sufi Imam Ibn Ajib Al-Hasani radhiyallahu anhu melalui kitab beliau Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Quran Al-Majid yang dirangkum oleh Syekh Sulaimani Al-Khalidi dalam kitab beliau Bahirul Isyarah wa Sharihul Ibarah. Dan pada pertemuan yang kelima ini insyaallah kita akan mengkaji surat Al-Furqan ayat 20, mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, ya, atau menggigit tangannya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman sebagai temanku atau sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'an dzikri. Sungguh teman itu telah menyesatkan aku dari zikir. Ya. Ba'da idz ja'ani, setelah datang kepadaku. Dalam terjemahan disebutkan dia telah menyesatkan aku dari zikir. Di sini yang diartikan adalah Al-Quran setelah datang kepadaku. Dan wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan setan memang pengkhianat bagi manusia. Dalam 3 ayat ini mungkin cukup jelas bahwa ya secara gamblang dan sekilas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat ini menceritakan peristiwa penyesalan umat manusia atau sebagian manusia di kelak di akhirat nanti, bahkan sejak di alam barzakh, sejak meninggal dunia, sejak dikubur. Saking menyesalnya dia menggigit jarinya sendiri atau menggigit tangannya sendiri. Apa yang disesali? Ternyata yang disesali adalah dia tidak mengambil jalan bersama Rasul. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu saya mengambil jalan bersama Rasul. Mengambil jalan bersama Rasul ini itu bisa diartikan adalah mengikuti sunnahnya, menempuh jalan yang telah diberikan atau yang telah dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Juga dapat diartikan dan mungkin lebih tepat apabila diartikan adalah menjadikan para pewaris Rasul sebagai teman atau sebagai guru. Jadi yang disesali, yang paling disesali adalah ketika di dunia sebelum meninggal itu tidak mengikuti pewaris Rasul, tidak menjadikan pewaris Rasul, para wali, para ulama sebagai guru atau tempat kita memohon bimbingan dan tuntunan hidup. Mengapa itu lebih tepat? Karena berhubungan atau nyambung lah ya dengan ayat setelahnya, di mana penyesalannya yang lain adalah di waktu yang sama. Penyesalannya adalah ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Saya menyesal, coba saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman. Berarti dia yang disesali sesungguhnya dalam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, yang disesali oleh manusia, yang sangat disesali oleh kebanyakan manusia di akhirat nanti adalah
salah berteman atau salah berguru. Ya, lebih memilih teman yang tidak baik dan menjauhi teman yang baik. Kalau mengambil teman yang tidak baik dan tidak menjadikan teman yang baik sebagai teman, orang yang baik sebagai teman, maaf, itu saja membuat kita menyesal dan merugi. Maka lebih-lebih jika guru yang tidak tepat kita jadikan guru, sementara guru yang sesungguhnya tidak kita jadikan guru. Wali mursyid, seorang ulama, pewaris Rasul, tidak kita jadikan guru. Kenapa? Karena teman kan hanya teman lah. Guru ini yang mengajarkan, membimbing, mendidik dan menuntun. Nah, kalau salah guru, otomatis salah seterusnya dalam setiap langkah kehidupan kita. Kenapa dia menyesal mengambil si fulan sebagai teman? Laqad adallani 'anil dzikri, karena dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an, dari zikir. Ya, di sini adzikr. Memang zikir bisa juga dimaknai Al-Quran, namun juga bisa dimaknai sebagaimana nasnya, yaitu zikir. Karena orang ini menjauhkan aku dari berzikir. Sementara wali mursyid, pewaris Rasulullah, otomatis dia mengajak untuk terus berzikir. Ya, sedangkan sebaliknya yang bukan pewaris Rasul sejati, maka dia tentu akan menyesatkan dari zikir, bahkan menjauhkan daripada zikir. Ya, mungkin lebih parah lagi, menganggap zikir itu bid'ah, zikir itu menyesatkan dan lain sebagainya. Itu berteman dengan orang seperti itu, apalagi berguru sama orang seperti itu, tentu akan membuat menyesal luar biasa kelak di akhirat nanti. Wal'iyadu billahi min dzalik. Wa kana syaitanul insani khadzula, dan semua itu tidak lepas dari upaya-upaya syaitan untuk menyesatkan manusia. Taib. Mari kita baca bagaimana Imam Ibnu Ajibah menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan fil ayati tahridun ala mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syaddil yad ala tamassuki bi sunnatihi. Memang dalam ayat ini jelas kita dimotivasi untuk betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada sunnahnya, wal ihtida'i bihadihi, dan mengikuti petunjuk beliau, wattiba'i ma ja'a bihi, dan juga mengikuti apa yang beliau ajarkan. Qabla an taqul, sebelum nanti menyesal dan mengatakan di akhirat nanti, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, sebelum menyesal di akhirat nanti karena tidak mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha aidan, dan di dalam ayat-ayat tadi juga tersirat pesan yang sangat kuat untuk at-targhib fi suhbatil abrar, yaitu motivasi dan dorongan untuk bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang yang mulia. Wat tarhib min suhbatil fujjar, dan dan dalam ayat-ayat tadi juga terdapat peringatan untuk menghindari orang-orang yang fujar, orang-orang yang tidak baik. Fi hadits Abi Musa radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisi as-salih mathalul 'attar illam yuhdhika min 'atrihi ya'laqu bika min rihihi. ومثل الجليس السوء مثل الكير إن لم يحرق ثيابك يعلق بك من ريحه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa teman yang baik itu seumpama penjual minyak wangi. Ya, yang namanya kita berdekatan dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tidak dapat minyaknya, paling tidak wanginya juga terhembus ke diri kita, ya. Beda halnya dengan teman yang buruk, itu seperti tukang besi, ya, atau tukang las barangkali, ya. Tukang las ini kalau kita dekat sama tukang las, hati-hati, itu kalau nggak membakar pakaian kita, ya baunya yang akan mengganggu kita, yang membuat kita juga ikut bau.
Wa qala fil hikami, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan ucapannya tidak dapat memberikan petunjuk kepadamu. Fa in hadul hali huwa dzikrullah 'inda ru'yatihi. Yang maksudnya di sini membangkitkan kita adalah yaitu membuat kita berzikir menyebut nama Allah ketika melihatnya, dan itulah ciri-ciri seorang waliullah. Seorang waliullah ini melihatnya itu langsung kita mengingat Allah, langsung berzikir menyebut Allah. Dan itu tidak hanya melihat wajahnya, melihat tangan, melihat kaki sekalipun, kaki seorang wali itu kita langsung menyebut nama Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena semua anggota tubuhnya penuh dengan sinaran-sinaran atau pancaran-pancaran cahaya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciprat cahaya zikir itu, lalu kita kemudian begitu melihatnya langsung menyebut Allah, Allah, ya. Wal inhiyashu ilaihi bil qalbi 'inda suhbatihi wa dalalatul maqali 'ala Allah wa zajjuhu fil hadrati bila ta'ab bi an yarfa'a bainahu wa bain rabbil hujub. Sementara ucapan orang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita adalah yang apabila membuat kita itu dengan mudah bergabung dengan hadrah, dengan zikir, membuat kita mudah melaksanakan ibadah, membuat kita itu menikmati bagaimana mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbuka, tersingkap semua hijab-hijab antara kita dengan Allah. Wa yaqul lahu ha anta wa rabbuk. Jadi teman yang atau guru yang betul-betul guru adalah yang betul-betul mengantarkan kita kepada Allah, membuka tabir antara kita dengan Allah, lalu mengatakan kepada kita, tuh sana, ini kamu dan Tuhanmu. Ya, artinya betul-betul kita diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi halus sufiyyatil 'arifin billah, dan inilah keadaan orang-orang sufi yang arif billah. Qala fi at-tanbih wa bi suhbati amthali haula yahsul lil murid min mazid ma la yahsul lahu bi ghairiha min funun al mujahadat wa anwa' al mukabadat hatta yablughu bidzalika ila amrin la yas'ahu 'aqlun 'aqilin wa la yuhitu bihi 'alimun naqilin. Ya, atau ilmu naqilin. Dengan mengikuti orang-orang saleh itu, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat untuk mujahadah, untuk perbaikan diri sendiri, mendapatkan banyak hal yang sangat luas, sangat dahsyat, yang tidak mampu dijangkau oleh siapapun dan dengan kecerdasan apapun, setinggi-tinggi kecerdasan tidak akan menjangkau apa yang akan diperoleh, apa yang dapat diperoleh dengan mengikuti orang-orang soleh. Di sini saya lompat ke ungkapan Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ini kan pelopor tasawuf. Jadi beliau hidup di abad kedua atau ketiga Hijriyah, di mana beliau mengatakan dan ulama salaf artinya kan pastinya, idza aradallahu bil muridi khairan alqahu ila sufiyah. Beliau mengatakan apabila mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, itu tandanya apa? Ditandai dengan apa? Ditandai dengan orang itu didekatkan, dipertemukan dengan orang-orang sufi. Subhanallah. Jadi kalau sudah kita bersama orang sufi, itu tandanya Allah sudah menginginkan kebaikan kepada kita. Wa mana'ahu sahwatul qurra, kata Imam Junaid, justru ya selain didekatkan dengan orang sufi, juga dia dijauhkan dari orang-orang yang hanya sibuk dengan intelektualitas semata dan menafikan sisi-sisi spiritualitas. Wa qala Sahal radhiyallahu anhu ihdhar suhbata thalathati min asnafin nas al-jababirah al-ghafilin wal qurra' al-mudahidin wal mutasawwif al-jahilin. Jadi perlu dihindari juga orang-orang yang mengaku sufi, mengaku bertasawuf, yang mungkin aliran-aliran kebatinan
sekte-sekte spiritual yang berkedok tasawuf atau berkedok sufi, berkedok tarekat, tariqah, itu hindari karena justru akan menyesatkan. Dari yang sufi, yang betul-betul sufi, dan ala kulli hal, walhasil, kalau saya boleh lompat, min hadha anna suhbat as-sufiyah hiya allati yahsulu biha kamalul intifa'i lis-sahib. Ini intisari daripada 3 ayat yang kita baca tadi menurut Imam Ibnu Ajib Al-Hasani, bahwa bersahabat dengan orang-orang yang suci hatinya, yang bening jiwanya, yaitu para sufi, tidak lain tidak bukan. Bersahabat dengan mereka itulah jalan yang paling sempurna kemanfaatannya bagi kita di dunia dan di akhirat. Duna man adahum min al-mansubin ila ad-din wal ilm li'annahum khussu min haqa'iq at-tauhid wal ma'rifah bi khasa'is lam yusahimhum fiha ahadun siwahum. Ya. Dan hati-hati, jangan mau berguru pada orang-orang yang mengaku alim, mengaku membela agama dan seterusnya dan semacamnya, karena mereka itu selama belum menempuh jalan-jalannya para sufi itu hati-hati. Sebab orang-orang sufi ini yang betul-betul meresapi dan mengerti betul betapa hakikatnya yang namanya tauhid dan mengenal Allah. Dan ilmu para sufi itu tidak bisa disaingi oleh ilmu siapapun selain daripada mereka. Ya. Wabillahi taufiq wallahu alam. Alhasil seperti itu ya. Jadi ketika kita mencari guru, mengikuti wali mursyid, kemudian bersuluk, mencari teman-teman baik dan lain sebagainya, itu bukan hal yang remeh-temeh dalam agama Islam. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ditegaskan bahwa akan ada sejumlah orang yang menyesal karena tidak berteman atau bergabung dengan orang-orang sufi. Karena itu mari kita hindari orang-orang yang sekiranya menyesatkan kita. Mari kita lebih dekat dengan orang-orang yang lebih menyelamatkan kita agar terhindar dari penyesalan yang sangat menyakitkan kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Cukup barangkali untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah hasbi